Shalom saudara-saudara yang terkasih. Mari kita isi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menggali firman Tuhan. Kita akan mempelajari, merenungkan firman Tuhan supaya kita dihiburkan, diberi kelegaan, dipuaskan, dan diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup selurus, sepadan dengan firman Tuhan. Mari saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita mengatasi kekhawatiran di tengah-tengah situasi yang sangat sulit saat ini. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang sakit, ada yang terbaring lemah, tidak berdaya, bahkan membutuhkan bantuan. Selalu ingat ada Tuhan yang siap menopang saudara. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, dan yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Luar biasa ya firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang kekhawatiran ya. Intinya tentang kekhawatiran yang dihadapi oleh orang, baik orang percaya maupun tidak. Dan saya yakin di antara saudara-saudara sekalian yang mendengarkan pada hari ini juga ada beberapa yang sedang mempelajari kekristenan dan sebagainya. Kita akan mencari tahu bagaimana menyikapinya dan mengatasinya. Dan saat virus corona sudah menelan banyak korban di seluruh belahan bumi ini, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kepanikan mulai timbul. Bahkan di kalangan orang percaya sekalipun, baik yang tua maupun yang muda, baik yang kaya maupun yang miskin, baik itu hamba Tuhan dari gereja besar maupun dari gereja kecil, semuanya terkena, saudara-saudara. Semuanya mengalaminya, semua terkena dampak. Para pekerja, pelaku usaha, pegawai negeri, mahasiswa, pelajar, semuanya diliputi kekhawatiran. Jadi tidak terlalu asing ya kalau pada saat ini kita mendengarkan kekhawatiran di mana-mana, kecemasan, ketakutan karena begitu banyak yang jatuh korban dari pandemi ini. Mungkin juga ada yang bertanya-tanya, bagaimana nasib usahaku? Kapan aku bisa bekerja lagi? Bagi yang masih studi atau belajar di SMA maupun mahasiswa atau bahkan pasca sarjana, mungkin bertanya, kapan bisa ke sekolah lagi, ke kampus lagi, dan sebagainya. Dan di kalangan pelayan Tuhan, mungkin juga bertanya-tanya, bagaimana nasib gerejaku ke depan? Bagaimana dengan jemaatku? Bahkan saya pernah dicurhati oleh teman di mana
teman kuliah kami yang berada di luar pulau yang melayani, ada begitu banyak jemaatnya yang terkena COVID dan dipanggil Tuhan. Dia begitu sedih luar biasa karena harus melayani begitu banyak jemaatnya yang terkena COVID, yang terkapar karena COVID. Nah, tentu akan bertanya-tanya, bagaimana dengan jemaatku ke depan ini, gerejaku untuk masa depan ini? Apakah pandemi ini cuma 1-2 tahun ini saja? Bagaimana kalau lama? Apalagi ada penerapan untuk supaya tetap di rumah, ya, work from home. Ini membawa dampak yang luar biasa. Ya, walaupun ibadah online ataupun memakai gadget masih tetap bisa terus berlangsung dan tetap bisa berjalan, tetapi mungkin bagi para hamba Tuhan akan bertanya, bagaimana dengan persembahannya? Bagaimana dengan persepuluhan jemaat? Dan sebagainya. Walaupun masih bisa pelayanan dan PI lewat online, lewat sosial media dan sebagainya, tetapi pertanyaannya mau sampai kapan begini terus? Sementara itu ekonomi makin merosot, pekerjaan dan usaha terhenti, penghasilan menurun, tabungan mulai menipis. Lantas sampai kapan bisa bertahan? Yang mungkin tabungan ataupun depositonya melimpah, ya, atau lebih dari sekedar cukup, ya, mungkin santai-santai saja, ya, woles saja, tidak masalah dengan semuanya itu, karena uang terus datang gitu, bisa diambil kapan saja. Atau yang punya penghasilan yang cukup, lebih dari cukup simpanan ataupun depositonya, atau bahkan forex trading, ya, mungkin santai-santai saja. Tetapi yang dananya mepet, sudah mulai jual ini, jual itu, untuk sekedar menyambung hidup, mulai bertanya-tanya, saudara. Mari kita melihat firman Tuhan berkaitan dengan kekhawatiran. Biarlah kita dikuatkan, disegarkan, dan dimampukan untuk bertahan hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan hari lepas hari di tengah kondisi yang sulit ini. Mungkin sudah banyak yang mulai meninggalkan Tuhan, mulai banyak yang meragukan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tapi mari kita bersandar dan hanya berharap kepada Dia. Dikatakan di sana, jangan khawatir akan hidupmu. Waduh, ini kedengarannya gampang, ya, mudah buat para pengkhotbah ataupun yang menyampaikan renungan ataupun yang ya hanya sekedar ngomong saja. Kalau ngomong mudah, saudara, jangan khawatir akan hidupmu. Tapi kalau mengalami sendiri bagaimana? Misalnya saudara terserang stroke, terpapar COVID, tidak berdaya sama sekali, kena sakit komplikasi, atau mungkin kanker dan sebagainya, bagaimana? Bisakah kita merenungkan atau menjalankan perintah jangan khawatir akan hidupmu? Minimal ada bertanya dalam diri. Kapan campur tangan Tuhan? Kok nggak datang-datang? Ya, sekali lagi, mudah kalau hanya ngomong, itu mudah. Tapi bagaimana kalau mengalaminya sendiri? Saudara sendiri yang mengalaminya. Misalnya saudara bangkrut, merosot, habis-habisan, sakit pula di tengah kondisi sulit seperti ini, bagaimana tidak khawatir? Kondisi serba sulit pandemi begini, semua seperti ada tembok, ya, tertutup rapat, tak ada jalan keluar, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Tapi orang akhirnya cenderung melupakan Tuhan, bahwa di sekitar kita, di dekat kita, di samping kita, Tuhan ada. Bahkan Tuhan ada sebelum kita berdoa. Dia mengerti kebutuhan kita. Jadi sekali lagi ingat, ada Dia, pencipta langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kebutuhan sandang pangan selalu menjadi sumber dari kekhawatiran. Ya, banyak orang berpikiran kalau dia sudah imannya sudah mulai luntur, sudah mulai kendor, sudah mulai merosot oleh karena begitu banyaknya kesesakan, permasalahan yang begitu menghimpit. Jadi biasanya akan bertanya. Jadi kebutuhan sandang pangan itu selalu menjadi sumber kekhawatiran di mana-mana, tidak peduli itu kaya miskin, gerejanya besar ataupun kecil, di pedalaman ataupun di perkotaan.
Selalu yang ditanyakan, keluargaku nanti makan apa? Anak-anakku makan apa? Saudara yang terkasih, dosa kekhawatiran di sini diperingatkan Tuhan, kelihatan diperingatkan Tuhan. Karena kekhawatiran itu akan membuat orang gelisah, akan menggelisahkan, akan mengganggu dan menggoyahkan iman. Kekhawatiran begitu menekan dalam menjalani hidup ini, membuat orang menjadi tertekan, stres ya. Akhirnya mudah tersinggung, mudah mengucapkan ucapan kotor dan sebagainya. Pikiran khawatir yang dilarang di sini adalah yang menggelisahkan dan menyiksa diri sendiri, yang menggerakkan pikiran akhirnya kemana-mana, kacau balau begitu ya, dan menggantungkannya ke dalam ketegangan, menjadi tegang, menjadi stres, yang mengganggu sukacita kita di dalam Tuhan, yang merampas sukacita kita di dalam Tuhan. Kalau dulunya saudara dapat uang sedikit saja sukacita, puji Tuhan, haleluya. Tapi dengan kekhawatiran, kecemasan yang begitu menekan, akhirnya merampas sukacita itu, sukacita kita di dalam Tuhan, dan melemahkan harapan kita di dalam Dia, yang membuat mungkin tidak bisa tidur, sulit tidur, dan menghalangi kesenangan kita akan diri sendiri, akan teman-teman kita, dan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya lupa semuanya, hanya karena kegelisahan, kekhawatiran itu kita lupa berkat Tuhan. Tuhan sudah memberikan ini, sudah memberikan itu, kita lupa semuanya. Kemudian yang dilarang berikutnya adalah pikiran yang ragu dan tidak percaya. Tuhan telah berjanji menyediakan segala sesuatu bagi mereka yang menjadi miliknya, yang diperlukan untuk hidup dan juga di dalam kesalehannya, untuk kehidupan yang sekarang, baik itu makanan maupun pakaian. Bukan makanan kecil, tetapi kita bicara kebutuhan. Dia tidak pernah berkata mereka akan berpesta, tetapi sesungguhnya mereka akan diberi makan. Itu artinya kecukupan, saudara. Perhatian yang berlebihan untuk waktu yang akan datang dan ketakutan akan kekurangan pasokan dari Tuhan muncul dari ketidakpercayaan akan janji-janji ini, dan akan kebijaksanaan dan kebaikan dari penyelenggaraan ilahi, dari penyertaan ilahi, dari penyertaan Tuhan, dari pemeliharaan Tuhan. Dan di dalam hal berkat rezeki, kita boleh dan harus menggunakan cara yang halal untuk menggunakannya, untuk mendapatkannya. Saudara bekerja mati-matian, tapi rumusnya tetap ingat. Caranya harus benar di hadapan Allah. Karena kita orang yang dipilih. Kita orang yang sudah dikuduskan. Kita harus rajin dalam panggilan kita di dalam Tuhan. Dan bijaksana dalam membagi pengeluaran kita dengan apa yang kita miliki. Bahkan setiap sen yang kita gunakan itu kita pikirkan apakah Allah berkehendak atau tidak. Jangan dipakai, diobral, pakai sesuatu yang tidak berguna, beli mobil mewah, beli apartemen, padahal saudara sudah punya rumah lebih dari cukup, punya rumah 3 masih pengen apartemen 5 dan sebagainya, punya mobil mewah yang luar biasa nyaman masih pengen lagi hanya sekedar koleksi dan sebagainya. Jadi kita mesti mempunyai hikmat dan kebijaksanaan dalam membagi pengeluaran kita dengan apa yang kita miliki, karena semuanya itu datang dari Tuhan. Dan harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan kita menolong sesama. Dan kita harus berdoa untuk makanan sehari-hari kita. Jika semua cara lain gagal, mungkin kita harus meminta bantuan kepada mereka yang mampu memberikannya untuk ke depan. Kita harus menyerahkan perhatian kita kepada Tuhan dengan tidak usah sanksi, tidak usah takut, gentar, khawatir, cemas. Bahwa Tuhan pasti menolong, memelihara, dan memberkati. Jangan khawatir tentang apa yang hendak kamu makan dan hendak minum. Ini adalah kebutuhan pokok, saudara. Di beberapa tempat minuman itu sangat mahal, lebih mahal bahkan mungkin dari barang-barang biasa yang mewah di negara kita. Air minum misalnya, di beberapa negara di padang pasir sana luar biasa mahalnya. Karena mereka menghargai bahwa air itu memberi mereka kehidupan.
Kita sekarang mengerti mengapa Yusuf pada waktu itu memerintahkan untuk menimbun sebagai cadangan makanan. Sebab kalau tidak akan terjadi kelaparan yang melanda. Dan tujuannya adalah supaya ada stok yang cukup. Dia memikirkan negaranya. Dan supaya juga bisa menolong negara-negara lain yang terkena dampak kelaparan. Supaya ada stok. Jadi di beberapa negara, air begitu berharga. Memberi air bagi mereka yang dahaga di tengah-tengah padang pasir itu sama saja saudara memberikan kehidupan. Buat mereka itu harganya luar biasa mahal. Karena itu kita yang ada di Indonesia, yang air begitu melimpah, kita mesti mengelolanya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, dengan berpikir bagaimana ini bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Adalah sangat aneh di negara kita, mungkin kalau di beberapa tempat sampai kekeringan. Oleh karena itu kita harus menghemat sumber daya kita yang kita miliki, khususnya air, supaya tidak terjadi kekeringan yang akan merugikan orang banyak. Juga jangan khawatir dengan apa yang hendak kamu pakai. Ini berkaitan dengan pakaian ya. Apa yang kita pakai, pakaian kita itu cukup atau tidak, ini juga mengkhawatirkan orang. Ada yang tiap hari pakaiannya ganti. Selain mengikuti mode, juga memang uangnya banyak, saudara. Sudah bosan, saudara. Jadi sekali pakai, langsung dikasihkan orang, dia beli lagi yang baru. Ya, ini memang karena berkelebihan. Sementara yang lain, ada yang bingung besok mau pakai baju apa. Ada yang karena, ya itu tadi, bosan, mudah bosan. Ada yang memang tidak punya pilihan lagi. Kalau ini sudah aku pakai, besok aku pakai apa, begitu. Nah, kita harus mengingat, ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang seperti itu. Dapat kurang beruntung jika kita menyepelekan berkat-berkat Tuhan dalam hal pakaian yang sudah kita dapatkan. Ada begitu banyak orang yang di luar sana, bahkan orang yang di sekitar kita yang tidak tahu besok harus pakai apa. Maka kalau kita berkelebihan dalam hal pakaian juga kita bisa menyalurkannya kepada mereka. Dikatakan firman Tuhan, hidup ini lebih penting. Hidup ini sungguh berharga, tetapi banyak yang menyia-nyiakannya. Hidup asal-asalan, hidup seenaknya, giliran sakit, terkapar, berbaring di rumah sakit berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, baru mengerti arti hidup, baru ingin disembuhkan, baru ingin dekat dengan Tuhan, baru ingin mengenal Tuhan sejatinya. Saudara, jangan memikirkan hidupmu. Hidup adalah perhatian terbesar kita untuk dunia ini. Semua yang dimiliki seseorang akan dia berikan untuk hidupnya. Namun jangan memikirkannya. Allah untuk memperpanjang atau memperpendek itu sesukanya. Suka-suka dia. Waktu kita ada di tangannya. Dan itu ada di tangan yang baik. Dia Maha Kuasa. Dia Maha tahu apa yang kita butuhkan. Dia yang memelihara kita. Ini bukan tentang kenyamanan hidup. Tapi rujuklah kepada Allah untuk dipahat atau dipermanis sesukanya. Kita mau dibikin apa? Tuhan pasti tahu yang baik buat kita. Kita tidak boleh khawatir. Bukan tentang dukungan yang diperlukan dalam kehidupan, dalam makanan dan pakaian. Allah telah berjanji, karena itu kita dapat lebih percaya diri kepadanya dan berharap kepadanya. Dan katakan tidak untuk khawatir tentang apa yang akan kita makan. Karena dia yang menciptakan bahan makanan. Dia tahu semua yang kita butuhkan supaya kita sehat, supaya kita bugar, supaya kita kenyang, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Supaya kita hidup memuliakan dia. Supaya kita hidup di depan banyak orang, tidak mempermalukan dia, dan sebagainya. Kita bicara tentang makanan, khawatir dari makanan.
Yang seumur hidupnya, ya mungkin ada beberapa orang yang seumur hidupnya cuma pikir makanan, terus makan, dan makan. Pokoknya dimanapun makan dan makan. Di sana ada makanan enggak? Ada pesta enggak? Kita makan. Yang dipikirkan tiada yang lain kecuali makanan. Kecuali makan, makan. Sampai perutnya membesar, badannya bengkak, jantungnya lemah. Sehingga mulai penyakit demi penyakit datang karena nafsu makan yang luar biasa. Saudara-saudara, Kuwait adalah negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. Orangnya suka makan. Satu meja itu untuk sendirian. Ya mungkin kalau di Indonesia, ukuran orang Indonesia, satu meja itu makanan yang begitu penuh itu bisa pakai 4-5 orang. Dan saya menyaksikannya sendiri. Pernah makan-makan dan berpikir bahwa uang makan-makan itu bisa sebenarnya untuk hal yang lebih berguna. Misalnya mendukung pelayanan. Ataupun melakukan pelayanan ke beberapa tempat, baik itu di pedalaman atau pedesaan. Atau bahkan uang yang semestinya untuk makan-makan yang melebihi kapasitas itu bisa disalurkan kepada orang yang hamba-hamba Tuhan yang masih memerlukan bantuan susah di dalam pelayanan, yang masih mengalami kesulitan dalam keuangan ekonomi. Juga dalam pakaian. Sebagus semahal apapun, orang cenderung selalu kurang. Pengen tampil glamor. Tapi ada beberapa orang juga yang tampil apa adanya, sederhana. Bahkan dia mungkin orang kaya, orang punya saham ataupun uang deposito triliunan, tapi tampilnya biasa aja, pakai sandal jepit, pakai celana pendek dan sebagainya. Ada yang demikian. Ada yang cenderung tampil apa adanya, sederhana, sopan. Di sisi lain juga ada yang sopan, necis ya, rapi, ya, supaya terkesan tidak deso gitu ya. Ada macam-macam karakter orang seperti itu, saudara. Satu hal yang pasti diingat adalah bersyukur, rasa bersyukur kita. Saudara ingat ya, kalau ada fashion ya, parade fashion ya, dimanapun itu, di Paris, di Brasil, ataupun di Jember, ada karnaval dan sebagainya, pakaiannya indah-indah dengan tema yang berbeda-beda ya. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, tetap bunga yang dipelihara Tuhan, yang diciptakan Tuhan itu lebih indah. Salomo yang megah seperti itu pun tidak ada yang lebih bagus dari yang didandani oleh Tuhan. Poinnya apa? Kalau Tuhan mendandani bunga rumput yang besok pagi mungkin akan diinjak-injak orang, akan dibakar, apalagi kita. Poinnya adalah di sana. Kalau Tuhan mendandani rumput bunga bakung yang indah, begitu luar biasa, yang dalam pandangan orang sederhana, apalagi kita yang Dia ciptakan dengan begitu luar biasa. Paris adalah pusat mode dunia. Nah, tetapi apakah patokan berpakaian saudara juga ke sana? Kalau kaya raya seperti sultan misalnya ya, uang itu tidak ada serinya, ya mungkin saja saudara bisa melakukannya. Itu pun saya sarankan lebih baik dipakai untuk yang mendukung pelayanan misi pekabaran Injil di pedesaan dan pedalaman. Mendukung pembangunan tempat, misalnya tempat ibadah ataupun pastori yang lebih layak. Ada beberapa di pedesaan dan pedalaman yang tempat saya, di mana saya menginjil dan melakukan pelayanan misi dan penjangkauan. Untuk gerejanya masih terbuat dari kayu. Kursinya itu masih dari kayu-kayu yang diikat. Lantainya itu masih tanah biasa, saudara. Tapi ada sukacita di sana. Kemana hati kita? Apakah kita akan menyia-nyiakan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Atau mendukung pembangunan tempat ibadah dan pastori yang lebih layak? Atau membangun ekonomi jemaat supaya dia lebih baik lagi, dengan memberi mereka modal usaha yang mungkin kecil, supaya berusaha yang ringan-ringan, misalnya usaha apapun yang mereka bisa.
jualan gorengan, angsle, ronde, ayam potong, kopi, jualan pakaian, apapun itu paling tidak membutuhkan tidak banyak membutuhkan modal. Tetapi dengan bantuan kita itu mereka bisa mandiri, mereka bisa kuat, mereka juga akan bisa membantu yang lainnya, sehingga secara keseluruhan jemaat itu terbangun, ekonominya kuat dan kembali lagi untuk Tuhan, mendukung pelayanan hamba Tuhannya, sehingga mereka mempunyai ekonomi jemaat yang kuat yang akan dikembalikan untuk pelayanan gereja. Dan firman Tuhan katakan diberi makan oleh Bapa. Ingat, Bapa yang begitu baik hadir dalam perkara-perkara besar saudara saat hidup. Dan saudara bisa merenungkan perkara-perkara besar, campur tangan besar dari Tuhan apa di dalam hidup saudara. Pemeliharaan Tuhan yang bagaimana, saudara bisa merenungkannya, saudara bisa bersyukur di sana. Aku dulu pernah diselamatkan dari sakit, sehingga saudara bisa memuliakan Tuhan. Aku dulu pernah terpuruk, bangkrut, tapi sekarang bisa jaya. Itu karena Tuhan yang memberkati. Jangan lupakan. Sekali lagi, coba ingat perkara besar apa yang sudah diizinkan oleh Tuhan untuk saudara lalui. Saya coba mengingat peristiwa-peristiwa besar apa saja dalam hidup ini. Saya teringat, saudara, pada waktu SD saya sudah terpilih ikut Jambore Asia Pasifik. Hanya saya sendiri yang masih SD, lainnya SMP. Seluruh Indonesia itu SMP dan SMA. Saya juga ingat saya bisa masuk kuliah di Universitas Negeri di Bali tanpa tes. Dan pada saat itu saya mengingat orang tua saya sudah masuk masa pensiun, masa-masa sukar dalam membayar di perguruan tinggi. Kalau saya masuk swasta pasti tidak akan mampu, tapi Tuhan punya cara. Saya juga ingat langsung mendapatkan pekerjaan di Batam selesai kuliah, dan banyak lagi perkara-perkara besar yang saya bisa mengucap syukur betapa Allah itu yang kita sembah luar biasa. Termasuk juga panggilan saya untuk melayani, untuk bisa kemana-mana, memberitakan Injil, KKR, dan seminar. Saya tidak tahu bisa sampai sekarang ini semua karena campur tangan Tuhan. Cara dan solusi Tuhan di dalam setiap perkara-perkara besar selalu tepat waktunya. Dikatakan di situ, Bapamu yang di sorga tahu. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, Dia tahu. Ingat saudara, Dia maha tahu. Dia maha kuasa. Saudara kecewa, saudara jatuh, terpuruk, atau bahkan merasa paling menderita di dunia ini, Dia tahu. Apapun yang saudara alami dan lewati dalam hidup ini, Dia tahu karena Dia maha tahu. Dan Dia maha kasih. Dia mengasihi saudara. Saya mau mengingatkan saudara saat ini. Datanglah kepada Tuhan. Dia akan memulihkan saudara. Rancangan dan ketetapannya itu sudah sempurna. Tidak perlu lagi ada yang diragukan. Dia tahu semua yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita panjatkan doa. Jadi jangan khawatir akan hari esok. Kekhawatiran hanya akan membuat kita makin lemah. Membuat kita down. Membuat kita habis akal. Membuat kita pudar pengharapan. Membuat kita berpikiran makin hari makin ruwet. Membuat iman kita makin kendor, mungkin jauh dari Tuhan, makin hari makin jauh dari Tuhan. Dikatakan di situ besok punya ceritanya sendiri. Tidak perlu khawatir. Kemalangan yang saudara alami hari ini belum tentu besok demikian juga. Jadi saudara-saudara, mari kita senantiasa bersyukur dan tetap sukacita di dalam menjalani hidup ini. Itu akan membantu kita keluar dari tekanan hidup yang menghimpit kita, menghimpit pikiran kita. Renungkan betapa menyenangkan dan pedulinya Kristus terhadap kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita. Betapa pedulinya Dia, betapa Dia memelihara kita.
Dan kita harus menjalani hidup dengan tidak perlu cemas dan khawatir, takut ataupun khawatir. Ini perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Kita tidak boleh memporak-porandakan pikiran kita sendiri dengan kekhawatiran ataupun kecemasan di dalam hidup ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Dia yang mempunyai hidup ini. Kehidupan kita ada di tangannya. Kalau sudah ada di tangannya, yakinlah saudara aman bersama Tuhan. Jalani hidup ini dengan bersandar dan mengandalkan Dia, dengan hanya berharap kepada Dia, bukan lagi kepada yang lain. Apapun itu, dukun, orang pintar, feng shui, hong shui, apalagi, itu hanya cara manusia. Tapi Dia tidak maha tahu. Percayalah kepada Allah yang berdaulat dan berkuasa. Tetapi khawatir akan hidup ini, itu kontradiksi, saudara. Itu berarti melecehkan dan meragukan Dia yang mengatur semua alam semesta ini. Dia sudah menciptakan semuanya itu dengan tertib dan teratur. Lantas kita kecewa, takut, khawatir, cemas. Sama dengan melecehkan kemahakuasaannya, saudara. Apakah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan saudara lebih besar dari penciptaan alam semesta ini? Selama kita berusaha, berjuang, dan bekerja sekeras mungkin, segiat mungkin, semangat mungkin di dalam Kristus, cepat atau lambat kita bisa melalui semuanya. Jalan kita seringkali bukan jalan yang Tuhan mau. Cara kita bukan cara yang Tuhan kehendaki. Dia tak akan meninggalkan pekerjaan tangannya, apalagi orang-orang pilihannya. Berserah mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan kiranya Tuhan membimbing, memimpin, menuntun setiap langkah hidup kita. Biarkan jiwa kita berdiam dengan tenang di dalam Dia yang memelihara kita hari lepas hari. Mari berjalan dalam pimpinan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.